Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk itu maka perlu kita ulang materi yang diperlukan untuk belajar tentang persamaan kuadrat. Itu yaitu kita harus bisa menyelesaikan suatu persamaan dulu, persamaan yang bukan kuadrat, persamaan linear. Ini materi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Nah, di kelas 7. Kemudian yang kedua, setelah bisa menyelesaikan persamaan linear, kamu juga harus bisa ini memfaktorkan bentuk kuadrat, memfaktorkan tentunya ini yang bentuk kuadrat, walaupun tidak yang bukan bentuk kuadrat juga harus bisa. Ini materi awal yang perlu Anda kuasai lagi, karena ini mengulang, harus diingat-ingat tentang ini. Menyelesaikan persamaan linear, memfaktorkan bentuk kuadrat. Ini nanti akan dipakai di dalam kita belajar tentang persamaan kuadrat. Ini harus diingat, dikuasai. Oke, kita lihat misalnya, kita ulang lagi, selesaikan bagian dalamnya. Misalnya Saparto punya ini 3x ditambah 10 sama dengan x ditambah 18. Jahil. Nah, bentuk seperti ini. Kita ubah biar paham sedikit. Ini tidak lebih dikurangi ya, itu. Ya, 3x dikurangi 10 sama dengan x ditambah 18. Bagaimana menyelesaikan atau mencari x? Nah, dalam menyelesaikan atau mencari x ini 37 sudah. Yang di sebelah kiri tanda sama dengan itu disebut dengan ruas kiri. Ruas kiri. Yang di sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Dengan lagi, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai pengganti dari x, menyelesaikan itu artinya mencari nilai variabelnya. X-nya berapa tuh ini? Itu namanya menyelesaikan, mencari nilai x-nya ini berapa. Biar persamaan 3x, 3 kali x dikurangi 10, itu nanti sama dengan x ditambah 18. Jadi ruas kiri dan ruas kanan nanti harusnya sama. Nilainya sama. Baik, nah untuk menyelesaikan maka dulu pernah disampaikan, dipelajari untuk menyelesaikan maka ini yang memuat variabel ini. Di sini ada 3x di ruas kiri, di ruas kanan ada x, itu dijadikan dalam satu ruas. Diusahakan berada di ruas kiri. Sedangkan ini namanya konstan, yang tidak ada variabelnya namanya konstan. Konstanta ini harus diusahakan juga dijadikan satu dengan konstan yang lain. Ini di ruas kiri ada negatif 10, di ruas kanan ada positif 18. Ini dijadikan satu. Nah, yang biasanya konstantanya itu di ruas kanan, variabelnya di ruas kiri. Sehingga ini di ruas kiri ada 3x, ya biarkan aja 3x. Nah, sekarang di sini di ruas kanan ada x. Ini harus kita usahakan pindah ke ruas kiri. Ini positif. Pindah ke ruas kiri ini jadi negatif x. Tuh. Ini variabel sudah pindah ke ruas kiri semua. Sekarang konstantanya di ruas kiri kita usahakan pindah ke ruas kanan. Di ruas kanan ada 18.
tidak berpindah tempat, jadi tetap positif. Ya, di ruas kiri ada negatif 10, ini kita pindah ke ruas kanan, diusahakan berada di ruas kanan, sehingga dari negatif 10 ini di ruas kanan menjadi positif 10. Nah, ini sudah variabelnya semua di ruas kiri, konstannya semua di ruas kanan, tinggal disederhanakan di masing-masing ruas, disederhanakan. Ini ekuivalen. Tidak sama dengan tapi ekuivalen. 3x kurangi x, ini ada angkanya 1. 3x kurangi 1x itu masih 2x. Kemudian 18 tambah 10 itu 28. Itu ekuivalen. Sekarang kan kita mencari x. Di sini ada 2x. Nah, 2x itu biar menjadi 1, kan kita bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Nah, ruas kiri dibagi 2 tinggal x toh. Jadi x sama dengan ini, ruas kiri bagi 2 jadi x, ruas kanan juga harus kita bagi 2. Ini. Nah, boleh ini sama dengan langsung 28 bagi 2 14. Jadi nilai x-nya adalah 14. X-nya 14. Kalau kita masukkan ke sini, ini akan menjadi ruas kiri, ruas kanan menjadi benar. X-nya diganti lah 14. 14 tambah 18 32. Ini 3 kali 14 42. 42 kurangi 10 juga 32. Jadi ruas kiri, ruas kanan nilainya sama. Berarti ini benar. Gitu. Ini menyelesaikan persamaan linier. Dulu sudah dipelajari di kelas 7. Gitu. Baik, ini sudah. Dong ya. Jadi sekali lagi intinya untuk menyelesaikan suatu persamaan itu variabelnya harus dijadikan 1. Dari ruas kiri, dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Dari ruas kiri ke ruas kanan juga begitu, kalau negatif menjadi positif, kalau positif ya jadi negatif. Saya kira begitu dulu penjelasannya pada waktu kelas 7 di buku catatan ada. Baik, kemudian kita sampaikan untuk yang contoh kedua, bagaimana memfaktorkan bentuk kuadrat. Baik bentuk kuadrat maupun tidak juga harus bisa. Jadi kalau ada gini, misalnya ini kita berikan yang tidak bentuk kuadrat dulu, masih bentuk linier. Kalau ada bentuk aljabar, misalnya 8y dikurangi 4 y pangkat 2 ini ya, misalnya begitu. Nah, bentuk seperti ini kan bisa difaktorkan, namanya difaktorkan, bentuk memfaktorkan bentuk ini. Di sini ada 8, di sini ada itu koefisiennya. Ini kan 4 bisa membagi 8, jadi kan ini faktornya 4. Itu di sini ada y, di sini ada y pangkat 2, ini jadi 4y. Nah, sehingga 4y dibagi 4y 2. 4y pangkat 2 dibagi 4y sehingga y. Ini namanya memfaktorkan. Ini namanya memfaktorkan. Ini yang namanya memfaktorkan. Memfaktorkan. Ini kalau kita kembalikan 4y kali 2 ya 8y. Kalau kita kembalikan dengan sifat distributif akan kembali lagi 4y kali 2 8y, berarti benar. 4y pangkat 2 kali y, nah 4y kalikan y 4y pangkat 2, benar. Jadi antara bentuk ini menjadi bentuk ini itu namanya memfaktorkan. Tapi kalau dari ruas kanan ini, kalau dari bentuk ini diubah ke bentuk seperti ini namanya menjabarkan. Beda ya, ada memfaktorkan, ada menjabarkan. Dari sini ke sini namanya memfaktorkan. Tapi kalau dari bentuk ini, dari bentuk pemfaktoran itu diubah ke bentuk penjabar, namanya menjabarkan. Itu saya kira aljabar begitu.
Begitu. Ini untuk penjelasan sementara kaitannya dengan baik, kita berikan contoh yang bentuk kuadrat ya. Kita misalnya disuruh memfaktorkan, faktorkanlah dari bentuk aljabar x kuadrat ditambah 8x ditambah 15. Ini disuruh memfaktorkan. Ini memfaktorkan. Faktorkanlah x kuadrat ditambah 8x ditambah 15. Bagaimana memfaktorkan? Nah, untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, itu kalian kan nanti bentuknya itu mesti bentuknya begini. Nah, ini berapa diapakan kali berapa, akan ini bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya memfaktorkan. Faktorkan mesti ada kurung-kurungnya gini, itu namanya memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya bentuk seperti ini sangat mudah. X pangkat 2 itu kan faktornya X kali X. Ini hasilnya dari X dikalikan X, gitu. X pangkat 2 itu X kali X pangkat 2. Oke, ini kita taruh di sini. Ini X. X di sini juga X. Tuh. Sekarang terus yang dipikirkan yang ini, yang 15. Nah, faktornya 15 itu berapa? Bisa 15 kali 1, bisa 3 kali 5. Ya enggak? 3 kalikan 5. 3 kali 5, 15. 15 kali 1 juga 15. Bisa 1 kali 15 juga boleh. Nah, sekarang tetapi kamu harus milih mana yang dipakai, apakah 3 kali 5 ataukah 1 kali 15. Nah, ini kan hasil penjumlahan daripada suku yang tengah. Ini kan hasil penjumlahan dari faktor-faktornya ini. Hasil penjumlahannya. Mungkin tidak kalau 1 dan 15 itu dijumlahkan bisa ketemu 8. 15 ditambah 1, 16. 15 dikurangi 1, 14. Kan tak mungkin. Jadi setelah dijumlahkan itu bisa dikurangkan. Penjumlahan itu kan ada pengurangannya juga. Penjumlahan. Kalau dijumlahkan tapi operasi hitung penjumlahan. Karena kalau namanya pengurangan itu kan penjumlahan dengan lawannya. Ya masih ingat tidak? Jadi penjumlahan dengan lawannya itu adalah pengurangan. Baik, kita lanjutkan ini. Nah, yang yang mana? 3 dan 5. Yang kalau kita jumlahkan 3 dikurangi 5 negatif 2. 5 kurangi 3 itu 2. Tapi 3 tambah 5 8. Oh, berarti yang bisa adalah 3 dan 5. 3 dan 5 kita taruh di sini. 3 dulu boleh, 5 dulu juga tidak apa-apa. 3 5. Nah, karena tandanya ini positif, ya di sini kita berikan tanda positif semuanya. Nggak mungkin ada tanda negatifnya. Nah, ini tanda plus nih ya. Bukan kali ya. Positif. Plus. Nah, tanda plus itu. Nah, X pangkat 2 tambah 8, X tambah 15 itu faktornya adalah X tambah 3 kali X tambah 15. Bagaimana dalam proses mengalikannya? Ini dengan sifat distributif. Kalau begitu kita kembalikan lagi. Apakah benar atau tidak? X kali X pangkat 2 benar. Terus X kali 5 kan 5X. Ya enggak? Kalau kita jabarkan. Kalau kita kembalikan 5X. Diingat-ingat 5X. Terus 3 kali X 3X. Ini tadi 5X ditambah 3X 8X. Oh benar. 3 kali 5 15. Ya. Ini kali ini. Terus ini kali itu. Ini kali ini. Terus ini namanya kalau menjabarkan bentuk faktor itu dijabarkan. X kali X pangkat 2. X kali 5 5X.
3 kali X 3X tadi 5X dan 3X itu kan suku yang sama, jadi bisa dijumlahkan. 3X tambah 5X tambah X 8X. Oh benar, 3 kali 5 15, ini juga 15, jadi benar. Jadi antara bentuk ini dan bentuk ini itu sama. Bentuk ini namanya bentuk aljabar penjabaran, kalau bentuk ini namanya bentuk faktor, jadi perkalian faktor. Jadi dari sini ke sini namanya memfaktorkan. Oke, bisa difahami masalah ini, memfaktorkan bentuk seperti itu? Bagaimana, sudah paham belum? Ini hanya mengulang kok, Pak Arto hanya mengulang. Jadi caranya ini difaktorkan, ini juga difaktorkan. Yang difaktorkan adalah suku pertama dan suku terakhir. Oke, langsung aja kita berikan tugas saja. Tugas selesaikan, faktorkan. Fak oh ya, faktorkanlah. Tuh, baik, kita berikan tugasnya nomor 1. Jadi silahkan difaktorkan dari E kuadrat ditambah 10X ditambah 21. Nomor 2 kayak Z pangkat 2 sama aja ya, dan X kemudian dikurangi 7Y ditambah 12. Nah, ini dua tugas ini silahkan coba dikerjakan ya, dicari faktor-faktornya. Jadi ini kamu tinggal mencari faktor-faktornya, itu bentuk seperti ini. Demikian, bisakah Anda mengerjakan yang ini? X kuadrat tambah 10X tambah 21 faktorkan, Y pangkat 2 dikurangi 7Y tambah 12 faktorkan. Oke, sudah paham kira-kira? Atau wah, ini kalau ada negatifnya tuh perlu contoh yang ada negatifnya, Pak. Baik, kita berikan ini contoh yang kalau ada negatifnya. Wah, begitu, ini kita berikan contoh. Ini tugasnya yang ini kata. Ini kita berikan contoh yang ada negatifnya. Dan kalian bingung, misalnya saya punya A pangkat 2 dikurangi 5A ditambah 6. Bagaimana memfaktorkan ini? Nah, ini kan tempatnya. Bagaimana proses berpikirnya? Seperti tadi, ya ini yang kita faktorkan, ini bentuk yang pertama aja. Ini A itu kan A kali A. Jadi sini langsung A. A di sini A. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu yang ini, yang terakhir ini. Untuk suku terakhir 6. 6 itu kan ini faktor-faktor 6 bisa 1 kali 6. 1 kali 6 kan juga 6. Atau negatif 1 kalikan negatif 6. Itu kan juga 6. Oke, kemudian ya bisa ini juga 2 kali 3. Itu juga 6. Atau negatif 2 kali negatif 3. Jadi 6 ini kalau kita faktorkan ada 4 kemungkinan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Nah, sekarang pikiran kita itu dari faktor-faktor 6 ini, yang kemungkinannya ada 4 ini,
kamu pilih yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan itu ketemunya negatif 5A. Ini tadi juga begitu toh. Yang 15 tadi difaktorkan, kita pilih dari faktor-faktor itu yang kalau dijumlahkan ketemunya 8. Ini 8. Kayak gitu. Yang ketemunya negatif 5. Mana? Nek 1 tambah 6 7. Nek pengurangan 1. Ini negatif 6 ditambah negatif 1 negatif 7. 2 tambah 3 5 positif. Negatif 2 tambah negatif 3 oh negatif 5. Oh berarti yang ini. Yang kita pilih adalah yang ini. Faktor ini. Oh jadi di sini kita isikan negatif 3. Di sini negatif 2. Ini namanya faktornya. Bentuk A pangkat 2 dikurangi 5A ditambah 6 itu faktornya adalah A dikurangi 3 kali A dikurangi 2. Gitu caranya. Inilah contoh. Sudah 3 contoh tentang bagaimana faktor karanya ada. Oke, begitu. Baik, silahkan dikerjakan dulu tugas ini. Yaitu X pangkat 2 tambah 10X tambah 21 Y pangkat 2 dikurangi 7Y ditambah 12. Ini dikerjakan kemudian dikirimkan via classroom ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.